Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawan LAN, kembali lagi di obrolan omongin birokrasi ala-lan. Kali ini saya kedatangan tamu yang tidak kalah keren, yaitu keluarga baru Lembaga Administrasi Negara. Kita akan berbincang seru di Sersan LAN, seru-seruan bareng ASN LAN. Bintang tamu saya hari ini ada para CPNS LAN yang baru saja menyelesaikan Latsar. Saya absen dulu ya. Ada peringkat 1 Angkatan 2 Latsar CPNS LAN, ada Rizky Rahmasari dari Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan. Halo. Halo semuanya. Lalu ada peringkat 3 Angkatan 2 Latsar CPNS, Sahri Prayitno dari Direktorat Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural. Halo semua. Dan juga ada peringkat 3 Angkatan 3 Latsar CPNS LAN, Lulu Sabrina Aulia dari Biro Umum Kerjasama dan Humas. Halo kawan LAN. Halo, apa kabar di kalian semua? Baik, Alhamdulillah. Nah, kita hari ini akan kupas tuntas pengalaman ini adik-adik kita semua ini yang baru bergabung sebagai keluarga Lembaga Administrasi Negara dan tantangan menghadapi dunia kerja ini. Langsung saja, Boleh. tenang. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas prestasinya dan selamat datang menjadi keluarga besar Lembaga Administrasi Negara. Nah, waktu kalian ini pertama kali tahu diterima sebagai CPNS LAN, apa sih yang kalian rasakan atau apa yang kalian khawatirkan ini? Mungkin dari saya boleh ya? Oke, silahkan. Jujur kalau saya pribadi sih bersyukur ya, alhamdulillah, karena untuk menjadi CPNS sendiri ya, saya coba 3 kali Kak. Jadi 2021 itu saya mulai pertama kali coba, gagal di SKB terakhir. Kemudian juga di 2023 gagal juga, dan alhamdulillah terakhir di 2024 lolos di LAN begitu. Dan memang cocok sih bagi saya merasakan di LAN ini karena apalagi dengan jabatan fungsional saya Wita Suara, saya emang mau ngajar begitu kan. Jadi cocok. Kalau dibilang khawatir, mungkin khawatirnya adalah ini sih Kak. Sebelumnya saya swasta, ya kan, core value pasti berbeda gitu, dan bagaimana untuk menyesuaikan dengan core value ASN yang berakhlak itu masih meraba-raba awalnya, cuma ketika sudah ikut pelatihan aman saja sih, alhamdulillah bisa menyesuaikan. Oke. Kalau dari Rahma ya? Kalau dari saya ya Kak, sebenarnya tidak beda jauh dengan Mas Sahri ini ya. Jadi saya juga mencoba masuk CPNS ini 3 kali, 2021 juga awalnya. Nah, untuk yang ketiga kali ini ya sangat bersyukur sih pastinya, tetapi juga pasti saya ada kepikiran kalau wah bisa nggak ya memenuhi ekspektasi masyarakat kayak gitu. Nah, tapi di sini saya belajar, oh ternyata jadi PNS ini memang suatu hal yang sangat mulia, atau suatu hal yang sangat ya kita mengabdikan diri kita ke bangsa gitu, dan itu tidak mudah, walaupun ya kita harus bisa untuk berpikir gimana caranya kita bisa melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, seperti itu Pak. Kalau saya sendiri kurang lebih sih sama ya, pasti yang pertama yang dirasa bersyukur gitu, karena aku juga ini percobaan kedua ya untuk masuk CPNS gitu. Terus untuk tantangannya atau kekhawatirannya kurang lebih sama sih Mbak, kayak terkait kan birokrasi itu banyak apakah hal yang baru buat aku gitu. Aku kayak belum tahu, untuk dari keluarga juga belum ada yang masuk ke birokrasi sebelumnya, jadi masih banyak yang harus dipelajari gitu. Oke. Kan ini kalian habis selesai Latsar ya kemarin, dan kalian termasuk peringkat-peringkat yang atas-atas ya. Alhamdulillah. Dan ceritain dong pengalaman paling nggak terlupakan dari Latsar kemarin itu. Jujur kalau saya pribadi dari pembuatan ini sih laporan ya. Karena di samping ketika selesai membuat rancangan itu kan kita udah kembali untuk habituasi ya. Nah, di habituasi itu kita tidak bisa fokus saja sama pembuatan laporan aktualisasi, kita itu tidak bisa. Jadi harus benar-benar kembali membantu organisasi kita, unit kita begitu ya. Dan itu bagi waktu sih benar-benar kerasa dar-dar banget. Udah gitu ternyata tiba-tiba wah bentar lagi udah mau evaluasi aktualisasi lagi nih, bentar lagi nih kita mau presentasi bagaimana nih, akhirnya
dikejar di belakang tuh coaching dikencengin lagi begitu, walaupun tiap minggu kita ada coaching gitu sama coach kita begitu. Itu sih yang bener-bener berkesan begitu. Ternyata menjadi birokrat, menjadi seorang ASN itu ya harus siap dar-dar begini gitu loh, kurang lebihnya begitu sih. Kalau dari aku Kak, yang paling berkesan waktu Latsar sih menurutku waktu kami ke Jatinangor nih. Waktu itu kan lagi ada PBB gitu ya, baris berbaris dari Brimob. Nah itu menurutku adalah hal yang paling berkesan sih, karena biasanya kan kita mungkin kurang sering untuk baris berbaris gitu ya, apalagi kan kita di kantor pulang gitu kan ya, kerja pulang gitu kan. Nah waktu di sana kita beneran kayak digembleng gitu ya mungkin. Jadi kita beneran tertib, disiplin, kemudian juga kita bisa ngatur waktu. Itu sih menurut saya. Ya, kalau dari aku sendiri yang berkesan proses aktualisasi itu sendiri sih, karena kan aku juga baru tahu ternyata pas masuk CPNS harus melakukan aktualisasi, terus juga isunya juga harus yang relevan, dan kita ngasih ide-ide kreatif bagaimana kita memecahkan isu itu bagaimana gitu. Terus selama proses itu juga kayak banyak hal baru, banyak intermezzo seru. Oh ternyata ini bisa diginiin, atau dapat masukan-masukan juga dari teman. Nah itu aku merasa berkesan banget selama proses aku melakukan aktualisasi itu. Pernah kepikiran nggak sih waktu jadi PNS nih bakal enak-enak nih, bakal main Zuma aja nih, tapi ternyata harus membagi waktu juga. Gimana kalau Sahri ini? Tadi kan kayaknya susah banget nih bagi waktu Latsar ini. Jujur kalau dibilang apa tadi ya, mungkin kalau orang bilang mau slow living begitu ya ada ekspektasi pertama tuh seperti itu, jujur ada begitu rekan-rekan sekalian, ada gitu. Apalagi dulu waktu kerja di swasta juga ya enak nih jadi PNS nih gitu. Kayaknya enak nih kan, jam 4 pulang segala macam. Tapi ternyata ya semua pekerjaan tuh sama, ternyata rekan-rekan semua. Jadi sama tanggung jawabnya juga ada. Apalagi ternyata menjadi birokrat, menjadi ASN tuh lebih lagi, karena yang kita harus puaskan tanda kutip ya itu semua masyarakat begitu. Jadi ya ternyata tidak slow living itu, tapi ya bisa dinikmati masih. Dan kita tetap bekerja ya, bukan cuma main-main aja ya. Benar. Dan gimana cara kalian untuk tetap menjaga motivasi agar saat Latsar kemarin ya kan, karena harus membagi waktu dan lain-lain, agar nggak stres gitu karena harus mengerjakan dari Latsar atau mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya seperti apa? Mungkin dari aku ya Kak. Mungkin kalau untuk motivasi untuk bekerja nih supaya tetap semangat gitu ya, sebenarnya untuk dukungan yang aku dapatkan nih dari teman-teman itu sangat berarti sih Kak. Jadi ada teman-teman kami juga yang CPNS di Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan, itu juga saling support. Kemudian juga pimpinan kami di sana juga saling support. Jadi beneran kalau misalkan kami memang ada kendala atau tantangan mungkin ya, tantangan yang harus dihadapi, itu benar-benar memang support kami gitu. Kalau aku boleh nambahin kali ya. Oke. Kalau misalkan lagi buat motivasi lagi, balik ke niat awal sih, kayak masuk CPNS tuh niatnya apa. Kalau misalkan niatnya udah benar, pasti kita juga akan jadi semangat lagi gitu. Misalkan lagi lemes atau lagi demotivation gitu ya. Terus kalau misalkan tiba-tiba demotivation, ya udah niat masuk PNS tuh apa? Kita kan untuk melayani masyarakat gitu-gitu. Jadi ya jadi semangat lagi gitu kalau udah. Selama Latsar kemarin ada nggak momen lucu atau inspiratif yang kalian inget sampai sekarang? Ada nggak mungkin waktu di Jatinangor, mungkin waktu api unggun, mungkin Jujur yang berkesan itu kalau buat saya waktu town hall sih. Iya, benar. Town hall itu bener-bener kalau dibilang sih paling hal yang baru begitu bagi kami. Kita punya pemikiran, kita harus sajikan sebagai bentuk pementasan begitu, itu hal yang baru. Dan ya unik sih, kita akhirnya bisa menuangkan ide kita, pikiran itu dengan cara yang berbeda begitu Kak. Jadi kayak contohnya kemarin tuh tiba-tiba ada scene yang cuma sekedar bigger, smarter, better gitu, pada ketawa begitu. Ternyata cuma celotukan kecil gitu bisa menghibur kita begitu. Itu yang bagi saya momen yang lucu juga sih bagi saya sih. Ya kurang lebih sama sih pas town hall itu kan. Jadi kita selama aktualisasi kan emang cuma ngerjain laporan gitu ya, terus mengaktualisasikan itu juga, terus ditutup dengan town hall tuh sangat refreshing banget. Kita dikasih ruang untuk berkreatif gitu, nggak terlalu yang mikir-mikir banget, tapi harus ada isinya gitu. Jadi
pas town hall sih, itu yang paling seru. Kurang lebih sama. Waktu town hall itu seru banget karena kami lihat penampilan dari kompartemen-kompartemen dan itu sangat kreatif sih menurutku Kak. Karena mereka mempresentasikan aktualisasi mereka itu dari tarian, dari nyanyian seperti itu. Nah, waktu kemarin Latsar itu kan pasti kalian tenaga dan pikiran kalian dikuras ini. Nah, gimana cara kalian untuk mempersiapkan diri agar maksimal di waktu Latsar dan sampai di peringkat-peringkat atas ini? Kalau jujur kalau berbicara peringkat tadi ya, itu sih sebenarnya cuma bonus aja sih. Tujuan awalnya yang penting selesai. Sampai jujur kalau saya sama komentar saya sama satu rekan saya lagi emang satu komentar itu bikin grup WA sampai Kak, namanya aktualisasi mesti tuntas. Ini halo Bu Festen kalau melihat juga nih ya kan komentar saya sampai ada saya buatkan grup WA juga. Ya di situ kita sharing, kita juga saling menguatkan juga, saling ya chat humor juga ada di situ karena memang harus butuh hiburan juga kita karena di tengah-tengah membuat laporan yang hektik banget juga. Tiba-tiba nanti udah selesai lagi perjalanan jangan lupa laporannya, diingatkan kembali begitu. Ya begitu sih paling sih, jadi asik juga sih mas itu. Kalau dari Rahma? Kalau dari aku Kak, ini sangat menantang banget sih Kak, karena di direktorat kami di Cermapim gitu ya singkatannya, itu lagi banyak pelatihan struktural kepemimpinan nih. Nah, jadi memang banyak tantangan tersendiri sih di saat harus membagi waktu antara bekerja dan juga mengerjakan latsar gitu ataupun laporan gitu. Nah, untuk di saat pengerjaan latsar itu juga sangat terbantu dari komentor dan mentor nih, karena memang beliau-beliau ini yang membantu saya untuk tetap maju, untuk tetap semangat, untuk tetap mengerjakan laporan apapun kondisi kesibukan yang kita lagi jalani seperti itu. Kalau saya sendiri ya mungkin kurang lebih sama ya di selama menyusun laporan tuh di unit juga pada teman-temannya pada support, terus teman-teman di unit juga rekan-rekan di unit juga pada support, mentor juga di sela-sela kita di humas tuh lumayan hektik tapi masih menyempatkan gitu untuk aktualisasinya gimana progresnya gitu selalu di follow up gitu. Terus juga jangan lupa istirahat, itu sih yang paling penting, kayak walaupun kita mau forsir gimana pun tetap harus pokoknya biar hasilnya maksimal gitu ya Kak. Jadi kayak harus tetap istirahat, jangan lupa istirahat. Ada nggak sih strategi khusus dari kalian ini untuk mengerjakan proyek aktual atau ujian akhir, jadi kalian bisa semaksimal ini mengerjakannya? Kalau saya pribadi jujur ketika sudah tahu ya kita isunya akan apa, saya mulai cicil sih Kak. Jujur kalau misalnya nggak dicicil itu berat banget. Apalagi kemarin saya bikinnya dashboard, jadi harus benar-benar dapat datanya juga segala macam agar bisa terbentuk itu dashboard. Itu kalau tidak dicicil dadakan semua tuh susah. Walaupun memang ya balik lagi ya, kadang sedang nyicil kegiatan aktualisasi, tiba-tiba emang harus berhadapan dengan kerjaan sehari-hari ya, itu kadang-kadang menjadi tantangan dan harus bisa bagi waktu juga di situ sih Kak. Kalau aku Kak, mungkin kemarin itu tiap hari aku selalu mengerjakan laporan, entah itu laporan yang hanya bukti dukungnya aja atau tulisannya. Nah, itu setiap hari aku usahakan aku mengerjakan. Dan itu misalkan setiap harinya juga aku melakukan koordinasi nih ke sama rekan-rekan atau senior di unitku. Jadi kalau dari motivasiku sendiri, aku mengerjakan latsar itu tidak kayak misalkan ditunda gitu. Kalau bisa dikerjakan setiap hari, tapi walaupun mengerjakannya itu nyicil gitu sih Kak. Kalau aku sendiri sih lebih ke adaptif ya, karena judul aktualisasi aku tuh harus cepat dan aku tadinya strateginya tuh berurutan, tapi ternyata pas di lapangan tuh kita harus mengerjakan ini sambil mengerjakan ini, jadi kayak harus cepat adaptif gitu sih Mbak, jadi harus tektok gitu. Okay. Tadi kan udah berbicara soal latsar nih, Ya. Sekarang kalian sudah kembali ke pekerjaannya nih. Gimana sih lingkungan kerja kalian? Ini kan dari direktorat yang berbeda-berbeda ini. Gimana? Kaget nggak atau menikmati sekali? Alhamdulillah, kalau di tempat saya lagi hektik sih Kak. Oke. Hektik. Jadi kalau boleh cerita ya, di direktorat saya itu di Direktorat Pembelajaran Karakter Sosial Kultural itu di bawahnya ada untuk program Latsar CPNS itu di tempat kami, kemudian orientasi P3K
ya kemarin selain menjadi peserta menjadi penyelenggara juga gitu kan, jadi hektiknya di situ. Tapi asik sih, dalam artian asik, tiap hari selalu ada support dari teman-teman juga, dari senior-senior juga untuk bisa yuk sama-sama bisa kita jalan semua gitu kan ya. Terus juga ada kesempatan untuk mengembangkan diri juga, karena memang gini sih, kita waktu di kelas mungkin hanya belajar apa yang dari fasilitator, tapi ketika kita coba handle angkatan lain yang memang sama-sama rasa CPNS tadi sedang berjalan begitu ya, itu kita oh iya kemarin materi ini diingatkan kembali terus, jadi asiknya di situ sebagai saya, jadi refresh gitu terus ya? gitu ya, begitu sih. Jadi akhirnya ya laporannya pun ya misal wah kemarin saya belum dapat ini, ternyata pas di kelas yang lain ada ini, saya tambahkan saja di laporan. Jadi kayak dapat kisi-kisinya gitu ya Betul, untuk mengerjakan. betul. Gitu sih. Gitu. Ya tapi saya sempat kayak saya sempat meliput di Latsar yang di Pejompongan kemarin. Sari cukup hektik juga ya sama peserta-peserta Latsar dari kementerian lain ya. Iya. Cukup hektik juga. Ya, Tapi juga jadi pengalaman kayak gitu ya. Betul. Harus mau langsung turun sih kita, kalau tidak begitu ya pengalamannya kurang takutnya. Jadi harus apalagi ini kita akan serial nih, selain ini angkatan kemarin angkatan 4 sampai 7, kemudian nanti berlanjut lagi. Emang banyak sedang banyak untuk melaksanakan pelatihan Latsar CPNS begitu. Oke, kalau dari Rahma? Mungkin agak sedikit berbeda nih dari Mas Sahri. Kalau Mas Sahri ini kan pelatihannya pelatihan Latsar. Nah, kalau di unit kami itu pelatihan struktural kepemimpinan atau untuk pelatihan yang PKN 1, PKN 2, PKP, PKA gitu. Nah, jadi mungkin yang dilayani itu kan memang kalau bisa dibilang pejabat gitu ya. Pejabat-pejabat dari kementerian atau instansi lain. Nah, kalau dari saya sendiri sih pengalaman itu pasti sangat banyak sekali ya, teman-teman. Jadi memang di unit kami ini saat saya selesai Latsar itu kan saya melanjutkan pekerjaan saya nih. Nah, itu jadi suatu tantangan tersendiri karena memang ternyata nggak mudah ya untuk melayani peserta pelatihan, entah itu peserta pelatihan Latsar ataupun pejabat seperti itu. Tapi poin plusnya adalah jadi kami punya banyak relasi atau intinya kayak networking gitu ke mereka seperti itu. Agak kaget nggak melayani pejabat yang harus mungkin gimana gitu? Iya, kagetnya kan kita harus beneran kalau misalkan bisa dibilang moto dari pelayanan di unit kami itu adalah pelayanan yang paripurna. Iya, paripurna. Untuk peserta pelatihan seperti itu. Dan sempat ngelayanin ladies program juga nggak kemarin? Iya, dan bertemu ibu-ibu pejabat juga. Ya itu seru banget sih. Kalau Lulu gimana? Kalau aku sendiri kayaknya kalau dari aktualisasi nggak beda jauh ya kayak workload-nya gitu, karena aktualisasi aku tuh akan berlanjut selama masa kerja mungkin ya, maksudnya selama aku bekerja di unit gitu, jadi ya kurang lebih sama lah selama aktualisasi. Lulu di mana sih? Apanya? Unit Di ya? unit umum kerjasama dan humas. Di humasnya ya? Orang Iya. humas gimana Lulu? Baik-baik teman-teman. Kok gitu doang yang gitu, panjang agak Lulu? panjang. Ya seru sih, kayak saling dukung, saling support gitu-gitu. Terus apa ya? Gitu kan. Malu ya. Iya, canggung. Kalian ini kan termasuk Gen Z ya? Iya. Ya anggap aja Gen Z ya. Ya gitu. Kan ada gap umur ya antara di pekerjaan pastinya. Gimana cara beradaptasi? Paling kalau saya pribadi lebih ke arah ya saling mengerti saja, memahami bahwasanya kita jangankan berbicara masalah generasi, berbicara per individu aja kita udah masing-masing otak berbeda kan. Iya. Jadi ya sudah, kita harus tahu oh si A begini, si B begini. Kita banyak-banyak untuk saling memahami saja gitu. Begitu sih kalau saya sih, karena memang kalau misalnya kita mau ego dengan harusnya begini, harusnya begitu, nggak bisa. Apalagi Tetap kita harus saling ya. harus menjaga harmonis gitu kan. Kan Iya. kalau kita bilang berakhlak kan harus harmonis ya gitu. Kalau Gitu dari sih. Rahma? Oke, kalau dari aku sih Kak, gimana cara kita berinteraksi dengan gen lain ya gitu ya. Nah, mungkin kalau saat ini aku sih masih memahami budaya kerja yang ada gitu kan, apalagi sangat berbeda nih dengan aku bekerja sebelumnya, aku juga di swasta. Nah, kalau di sini mungkin
aku tuh masih memahami budayanya, kemudian juga masih banyak bertanya juga ke senior-senior, ke pimpinan. Nanti kalau misalkan memang ada ide yang ingin disampaikan, kami bisa sampaikan dan itu akan diterima juga sama pimpinan kami seperti itu. Iya sih, kurang lebih sama. Idem. Iya, Nah, kayak ya silakan. Jadi ini kan kalian pasti rutinitasnya dari pekerjaan gedubrak ini. Gimana cara kalian untuk tetap menjaga kewarasan dalam bekerja? Ada Kadang nggak? ya paling kalau misalnya udah mulai agak merasa loadnya tinggi ya, apalagi ini ngawas untuk atau mengamat untuk banyak kegiatan latsar dalam satu waktu begitu ya. Itu kadang ya udah take a break sebentar, kemudian paling ya berkunjung ke meja yang lain begitu, ke rekan yang lain dan mungkin kayak bercanda aja begitu ya, karena saya tipe orang yang nggak bisa standby di layar dalam waktu yang cukup lama, itu agak susah sebenarnya Kak. Jadi harus banyak lihat kanan kiri, jadi ya kadang jalan aja ke depan gitu kan, atau enggak ke tempat kerjaan, bukan mengganggu ya, tapi ya cuma mau melihat aja, kadang-kadang begitu sih. Kalau aku menjaga kewarasan dengan olahraga, misalkan bisa 1 kali seminggu lah ke GBK gitu. Ayo yang mau ikut boleh, yang mau ikut lari gitu kan. Nah tapi biasanya selain itu juga bisa beli makan yang enak gitu sih, tapi nggak sering ya. nggak sering, cuma sesekali doang gitu. Kalau menjaga kewarasan juga bisa nih, tiap hari aku bikin kopi gitu, americano atau apa gitu. Itu udah menjaga kewarasan banget sih. Kalau aku sendiri harus punya hobi sih, salah satunya kayak mau hobi apapun, yang suka baca ya baca. Kalau yang suka olahraga kayak Kak Rahma mungkin ya bisa olahraga gitu. Jadi harus punya hobi, salah satunya mungkin aku suka nonton. Jadi biasa kalau pulang kerja tuh malamnya nonton, jadi refreshing lagi gitu. Besoknya hari yang baru, semangat baru gitu Kak. Kalian ini nggak sih kayak olahraga bareng-bareng satu angkatan gitu? Kalau di LAN sendiri ada sih ini programnya ya, mungkin promosi sekalian nih sama rekan-rekan mungkin LAN semua, kawan-kawanan. Itu setiap hari Rabu kita ada merpati putih. Oh iya. Itu kemarin juga latihan ya. Jadi apa ya, cukup untuk bisa refreshing juga, atur nafas di sana, lagi belajar nafas ya. Ternyata nafas pun harus belajar lagi, walaupun udah kodrat hidup tapi tetap aja harus belajar. Begitu sih paling. Dan ya ada juga yang lain, kadang teman-teman ada yang bulu tangkis, ada yang tenis ya. Ya banyak Diikutin juga nggak? Kalau saya kadang-kadang bulu tangkis baru sekali 2 kali, karena memang maklum bapak baru jadi bisa standby untuk ini. Bapak Pengennya siaga pulang, ya? Bapak siaga begitu ya. Kalau Rama juga ngikutin olahraga. Iya, olahraga merpati ini? putih iya, badminton iya. Badminton biasanya Jumat malam sih Kak. Oh, yang di Pejompongan. Jampongan juga ada. Lalu lu selain sepeda di Jumat Nggak pagi, tahu ya. Jadi biasanya ya ikut merpati putih itu karena udah dijadwalkan kan. Terus sisanya sih kayak jalan pagi atau naik sepeda gitu. oke, balik lagi nih. Kalau menurut kalian di pekerjaan ini seberapa penting sih self learning buat ASN muda? Oke, mau siapa dulu? Mau dari Boleh. saya ya, nggak apa ya. Kalau self learning itu penting sih Kak, apalagi balik lagi ya, saya pribadi atau mungkin rekan-rekan juga tadi Rafa bicara juga dari swasta, untuk bisa switch dari yang tadinya swasta ke sekarang birokrat ASN itu juga perlu belajar. Jadi ya self learning itu penting sekali. Kemudian juga apa ya, apalagi saya pribadi, saya Widya Suara kan, jadi harus memperdalam lagi ilmunya. Kemudian bagaimana kita bisa mengajar atau sharing dengan rekan-rekan ASN lain di sana kalau misalnya tidak belajar lagi begitu. Dan self learning itu penting, sehingga bagi saya itu penting banget sih. Sama sih, kurang lebih menurutku juga penting banget karena kebetulan saya dan Mas Ari ini sama-sama calon Widya Iswara gitu ya Mas. Nah jadi memang self learning ini kalau yang dari aku jalankan sih Kak, nah itu bisa dari misalkan ASN berpijar, kemudian juga bisa aku dari baca modul juga, kemudian juga bisa searching atau browsing yang hal-hal yang terkait Widya Iswara seperti itu, atau juga bisa bertanya ke senior-senior yang sudah Widya Iswara seperti itu. Iya, kalau aku sendiri sih juga sama sih, penting karena aku kan penempatannya di Humas, jadi harus tahu tren terupdate tuh kayak gimana gitu-gitu. Jadi biar kita bisa adaptif terhadap perubahan yang ada gitu sih Kak. Nah ini setelah kalian
menjalani beberapa waktu di instansi ini ya, di LAN ini, ada nggak sih tantangan terbesar yang kalian rasakan selama di sini? Kok belum bisa ini atau harus upgrade skill ini gitu? Kalau dibilang tantangan ada pasti, apalagi ketika kita mendengar ya pikir smarter better itu kayaknya menjadi sebuah pacuan bagi kita ya untuk terus berkembang, menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh organisasi begitu ya. Dan ya akhirnya balik lagi pemenuhannya adalah dengan bagaimana kita terus mengembangkan diri, belajar, apalagi memang LAN terkenalnya juga instansi pembelajar begitu ya. Jadi ya tetap untuk belajar sih, jadi ya itu tantangannya bagi saya sih. Kalau Rahma? Ya, kurang lebih sama. Cuman kalau menurut saya memang tantangan di dalam diri saya itu gimana caranya kita upgrade skill, upgrade kompetensi dengan benar-benar serius seperti itu. Mungkin kita kan membutuhkan waktu yang lumayan panjang gitu ya untuk upgrade suatu kompetensi. Nah, itu tuh sangat menjadi tantangan tersendiri, apalagi kita kan juga sambil bekerja seperti itu. Nah, makanya tuh dukungan dari pimpinan, dukungan dari teman-teman itu sangat berarti sih. Ya iya sama pasti tantangannya itu harus berusaha mengupgrade skill diri sendiri ya untuk mengikuti perkembangan ini sih, perubahan gitu-gitu. Oke, yang ini pertanyaan terakhir nih. Apa sih hal yang paling berkesan dari kalian dari proses adaptasi kalian sebagai ASN muda di Lembaga Administrasi Negara ini? Apa dulu? Duluan aja. Duluan. Oke. Ya sebenarnya balik lagi ketika berbicara apa yang berkesan tentang adaptasi, ya itu tadi core value-nya ya kan ya. Yang dulu waktu swasta itu tidak ada yang terstate core value seperti apa, tidak ada. Yang penting ya kerja aja begitu ya. Memang kalau di ASN sendiri ini kita ada core value berakhlak, kita harus juga bisa mendalami itu, menginteraksi itu untuk apa? Untuk bisa melayani. Kalau saya sebagai Widya kan berarti memberikan pengajaran pada rekan-rekan ASN lainnya yang nanti juga dampaknya kepada masyarakat juga. Itu sih bagi saya benar-benar yang kayak perlu beradaptasi di situ begitu. Kalau dari aku mungkin selain berakhlak ya, ada satu nilai yang aku bawa juga nih, yang kemarin juga aku sempat sharing waktu knowledge sharing kami, itu adalah nilai komitmen atau konsisten untuk melakukan sesuatu di setiap harinya, itu hal yang produktif seperti itu. Nah, itu menurutku adalah menurutku adalah tantangan tersendiri untuk aku tiap hari mengerjakan sesuatu yang produktif dan benar-benar itu bermanfaat bagi semua orang seperti itu. Aku sendiri sih iya, kayak mungkin aku mirip sama Kak Mas Sahri gitu, harus tetap adaptif mengikuti perubahan yang ada. Oke, terima kasih teman-teman semua, terima kasih Sari, terima kasih Rama, terima kasih Lulu atas waktunya yang udah sharing pengalaman dan inspirasinya hari ini. Oke, kawan LAN yang siap-siap yang ingin jadi ASN bisa dengar tadi dari Mas Sahri, Mbak Rahma, dan Mbak Lulu, gimana sih rasanya menjadi ASN muda yang baru ini, yang baru saja bergabung menjadi keluarga besar di Lembaga Administrasi Negara. Dan semoga obrolan ini bisa jadi motivasi untuk ASN di luar, bahwa ASN ini juga bukan cuma kerja, tapi juga soal kontribusi dan terus tumbuh pastinya. Oke, terima kasih kawan LAN, sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Dadah.